Halo, selamat pagi Bapak, Mama, dan Bapak semua, pemirsa Dibu TV dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini, saya Toron Roybo kembali menjumpai Anda dalam program acara Dialog Otsus dengan tema Dialog Gelar Publikasi Dana Otsus Bovendikul, Membangun Kepercayaan Masyarakat. Pemirsa, pada program acara Dialog Otsus kali ini, kita akan membahas lebih dalam soal bagaimana perencanaan, pengelolaan, dan pelaksanaan program-program di sektor pertanian, peternakan, dan perikanan oleh Dinas Tanaman Pangan Hortikultura, Peternakan, dan Perikanan Kabupaten Bovendikul. Untuk itu, kita akan membahasnya bersama 4 narasumber yang luar biasa. Izinkan saya menyapa terlebih dahulu. Yang pertama ada Bapak Doni Hermawan SPT, selaku PLT Kepala Dinas TPHPP. Selamat pagi Bapak, bagaimana kabarnya? Selamat pagi, baik-baik. Kemudian narasumber kita kedua ada Bapak Agustinus Barayat SP, selaku Kabid Penyuluhan. Selamat pagi Bapak, bagaimana kabarnya? Baik, Pak. Kemudian narasumber kita selanjutnya ada Bapak Freddy Boyke SP, selaku Kabid TPH. Selamat pagi Bapak, bagaimana kabarnya? Selamat pagi, kabar baik. Ya Pak. Kemudian narasumber selanjutnya ada Bapak Julius Banggunop, selaku Kabid Peternakan. Selamat pagi Bapak, bagaimana kabarnya? Selamat pagi, baik. Baik ya Pak. Baik. Untuk memberikan gambaran kepada masyarakat mengenai pengelolaan dana otsus di Kabupaten Bovendikul, pada segmen pertama ini kita akan bersama berdiskusi dan mendengarkan penjelasan dari pemerintah daerah mengenai berbagai program yang direncanakan dan telah dilaksanakan melalui dana otsus. Baik, tanpa menunda-nunda lagi waktu dan kesempatan, kita langsung masuk saja dalam sesi diskusi dan tanya jawab ya Bapak. Siap. Baik. Pertama saya izin untuk ke Pak LT. Saya izin Pak, Ya. mungkin Bapak bisa berbagi bersama kami bagaimana Dinas TPHPP melihat peran dana otsus dalam pembangunan di Kabupaten Bovendikul, khususnya pada sektor pertanian, perikanan, dan peternakan. Silakan Bapak. Baik, terima kasih. Selamat pagi untuk kita semua. Terkait peran Dinas TPHPP dalam pembangunan OSUS, dinas kita adalah masuk pada sektor pemberdayaan ekonomi, di mana pemberdayaan ekonomi merupakan alokasi dana OSUS 1,25% di DEX ekonomi. Seperti kita tahu bahwa OSUS ini adalah sangat penting perannya bagi masyarakat asli Papua, bagaimana memang OSUS ini diperuntukkan untuk masyarakat asli Papua dalam peningkatan pemberdayaan ekonomi. Hal-hal yang pernah kita laksanakan atau yang kita pernah lalui terkait penganggaran dana OSUS adalah bagaimana kita membantu secara langsung kepada masyarakat asli Papua yang mengusulkan kegiatan dalam bidang pertanian, peternakan, perikanan, dan khususnya pendampingan di bidang penyuluhan. Itu sudah kami laksanakan di beberapa tahun penganggaran dana OSUS dari awal hingga saat ini. Dampak bagi masyarakat memang sudah sangat luas. Kita sudah merasakan bahwa bagaimana geliat ekonomi di Kabupaten Bovendikul, bagaimana tingkat pemberdayaan masyarakat ekonomi di Kabupaten Bovendikul dalam sisi pengembangan di sektor pertanian yang sudah kita jalan saat ini. Program ini bagus, kita harus senantiasa awasi bersama, kita dampingi bersama, kita sukseskan bersama untuk kemajuan Bovendikul yang lebih baik. Terima kasih. Kemudian Pak, Bapak selaku PLT Kadis TPHPP, seberapa penting transparansi dalam pengelolaan dana otsus tersebut? Bagaimana menurut Bapak? Kalau di dinas kami di bidang di dinas TPHPP itu sangat penting sekali dalam sisi pengelolaan anggaran OSUS secara transparan. Hal ini terbukti bahwa setiap kita ada beberapa poin bagaimana kita mengakomodir anggaran melalui dana OSUS. Yang pertama adalah usulan proposal dari masyarakat atau pengajuan melalui proposal yang masuk ke kami. Itu adalah transparansi bagaimana masyarakat bisa melihat apakah proposal bisa diakomodir dengan baik dari dinas kami, dari bidang-bidang kita bisa awasi bersama. Kemudian yang kedua adalah musrembang. Musrembang bisa diakses seluruh masyarakat melalui musrembang kampung, musrembang distrik, kemudian kabupaten yang bertemu dengan kami untuk kita akomodir dalam penganggarannya OSUS di tahun yang akan datang. Kemudian adalah usulan melalui aspirasi dari DPR, DPRD kabupaten atau DPRD provinsi. Nah, itu yang diusulkan masuk ke kami, biasanya kami akomodir dalam RPJMD OSUS.
yang kita kelola melalui dari Musrembang Otsus Kabupaten, Musrembang Otsus Kabupaten di RPJMD, kemudian kita lanjutkan lagi ke Musrembang Otsus di tingkat provinsi. Kemudian RKPD juga kita usulkan melalui pembahasan nanti di provinsi. Kemudian transparansi yang kami lakukan adalah setiap masyarakat bisa melihat bahwa program ini adalah program AKSUS atau bukan. Itu biasanya kita pakai label. Setiap kegiatan pelatihan atau bantuan barang alat simpan itu selalu dikasih label dengan label OSUS sesuai tahun berjalan. Itu bisa diakses melalui masyarakat. Kita juga biasanya terkait media kita masih memang terbatas. Kami ke depan mau bekerja sama dengan bidang informasi media terkait bagaimana penyebar luasan penggunaan dana OSUS. Mungkin begitu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih banyak Pak. Saya izin beralih ke Pak Kabid Peternakan Bapak. Bapak mungkin bisa berbagi bersama kami apa saja program prioritas yang didanai oleh dana OSUS di Bovendigul, khususnya pada Dinas TPHPP-nya dan khusus juga pada bidang peternakan seperti apa? Silakan. Baik, terima kasih. Program prioritas yang kami unggulkan di peternakan adalah program babi, peternakan babi, kemudian kedua itu sapi. Cuma sampai sekarang kita belum begitu kembangkan lebih banyak, tapi kalau babi sudah dari tahun ke tahun kita sudah kembangkan. Terus ada tambahan, kegiatan tambahan ya ayam, kambing. Tapi yang unggulan yang kita kembangkan sampai hari ini itu babi. Demikian. Mungkin terkait dengan program yang Bapak di bidang lakukan ini, apakah bagaimana proses perencanaannya? Apakah melibatkan masyarakat seperti kelompok tani, peternak, nelayan lokal, seperti apa? Jadi begini Pak, kita di bidang kita terima proposal, dari masyarakat sesuai dengan arahan Bapak PLT tadi, dari proposal dari masyarakat, dari Musrembang, itu kita gabung jadi satu, kita programkan. Tahun ini masuk, berarti kita programkan untuk tahun depan. Kemudian tahun depan kita salurkan ke masyarakat. Seperti itu. Baik Pak, terima kasih. Saya izin beralih ke Pak Kabid TPH Bapak. Bapak pertanyaan yang sama, mungkin Bapak bisa berbagi bersama kami apa saja program prioritas yang didanai oleh dana OSUS di Bovendigul pada Dinas TPHPP, khususnya pada bidang TPH sendiri, Bapak. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan. Bidang tanaman pangan hortikultura terkhusus pada dana OSUS, kami prioritaskan pada pengembangan tanaman pangan hortikultura, terlebih khusus pada tanaman buah-buahan. Tanaman buah-buahan yaitu durian, rambutan, manggis, dan salak. Karena kita untuk sawah kita sudah dilampaui oleh Merauke, kita mendukung antara kekurangan di tanaman buah-buahan dengan sayur-sayuran. Kita fokus di hortikultura. Dan kami lebih utamakan untuk dana OSUS bagaimana pengembangan kepada masyarakat untuk tanaman hortikultura. Demikian. Kemudian apakah melibatkan masyarakat juga seperti petani lokal atau seperti apa? Ya, dana OSUS untuk tanaman pangan kami prioritaskan kepada kelompok tani. Kelompok tani yang tersebar di 112 kampung, 20 distrik. Kami prioritaskan kepada yang sudah terdaftar di Simlutan. Kelompok tani tersebut mengajukan permohonan langsung kepada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan lewat kampung, program kampung, Musrembang, tingkat kampung, tingkat distrik, sampai ke tingkat kabupaten. Baik, terima kasih banyak Pak. Saya izin beralih ke Pak Kabid Penyuluhan Bapak. Bapak pertanyaan yang sama, mungkin Bapak bisa berbagi bersama kami apa saja program prioritas yang didanai oleh dana OSUS di Dinas TPHPP, khususnya pada bidang penyuluhan ini. Silakan. Terima kasih Pak. Jadi kami dari bidang penyuluhan
khususnya yang kita prioritaskan itu ke pendampingan, karena kita penyuluh-penyuluh ini kan ada di distrik-distrik, ada 20 distrik. Jadi kita pendampingan dari kegiatan-kegiatan yang dari misalnya tadi dari peternakan ada apa, ada buat kegiatan apa, penyuluh-penyuluh kami ini yang akan mendampingi di distrik-distrik tersebut, misalnya dari tadi peternakan, nanti mungkin dari TPH maupun dari perikanan, begitu. Berarti proses perencanaan program tersebut melibatkan masyarakat ini untuk melakukan program-program tersebut ya Bapak ya? Ya, jadi tadi misalnya dari kelompok-kelompok tani itu kan memang dasarnya dari penyuluhan. Terus nanti dari bidang-bidang ini kan mereka mesalurkan apa-apa begitu, saprodi atau apa-apa begitu, nanti kan lewat itu kelompok-kelompok tani itu. Kelompok taninya itu kan berdasarkan dari penyuluhan begitu. Jadi ada petugas kami yang ada di setiap distrik, setiap kampung itu ada. Jadi mereka yang nanti dampingi begitu. Baik, terima kasih banyak Pak. Saya izin beralih kembali ke Pak PLT tadi sana Bapak. Bapak izin, apakah ada kebijakan khusus dari Dinas TPHPP untuk memastikan bahwa dana otsus ini benar-benar menyentuh masyarakat di tingkat bawah, khususnya orang asli Papua, dan bukan hanya program di atas kertas, Bapak? Seperti apa? Siap. Terkait kebijakan yang kami ambil untuk saat ini adalah kita sudah rapatkan bersama dengan bapak-bapak kepala bidang bahwa ke depan kita ini akan menentukan satu lokasi yang memang menjadi sentra masyarakat dalam usaha peternak, bertani, dan dalam sektor perkebunan juga, perikanan juga. Nah, di sektor itu nanti kan kami akan plotkan untuk masyarakat asli Papua. Kalau memang program ini memang bisa dampaknya, progresnya bagus, kita akan meningkatkan jumlah bantuan setelah kebutuhan kelompok itu sendiri, sehingga dalam sisi pemberdayaan mereka, sisi nanti bagaimana masyarakat itu nanti sudah mandiri, itu yang nanti akan kita kejar. Contohnya ada di Kampung Naga, di mana di sentra kelompok di Amuni Gejak itu ada beberapa usaha, di mana usaha peternakan, kemudian ada usaha pertanian, yaitu kacang-kacangan juga, kemudian usaha tanaman pakan, umbi-umbian juga. Kemudian di perikanan kita sudah bangun embung juga di sana. Bagaimana masyarakat nanti akan mengelola itu, yang nanti hasilnya bisa dirasakan masyarakat dan mewujudkan kemandirian masyarakat. Itu yang akan kita kejar di 2027 nanti. Gitu. Terima kasih. Baik. Kemudian tadi sudah dijelaskan Pak Kabid Penyuluhan kalau akan ada setiap program itu akan ada pendampingan teknis. Itu sistemnya seperti apa Pak? Mungkin bisa dijelaskan. Kalau sistem pendampingan yang kami laksanakan, bidang penyuluhan akan menyediakan sarana prasarana terkait bagaimana pendampingan masyarakat. Tidak mungkin seorang penyuluh tidak bisa menyangkul, tidak mungkin penyuluh tidak bisa melaksanakan di sektor pertanian ataupun peternakan. Jadi bekal-bekal itu yang disiapkan bidang penyuluhan, bagaimana nanti dalam pelaksanaan bisa lancar dalam sisi pendampingan. Itu yang harus disampaikan dari bidang penyuluhan dalam pelaksanaan teknis nantinya. Kemudian kita juga dampingi terkait sarana prasarana, tempat tinggal yang ada di, contohnya di Kampung Naga itu sudah ada tempat tinggal untuk mereka, bagaimana mendekatkan diri dengan masyarakat secara langsung, dengan mudahnya dalam sisi pendampingan kepada masyarakat. Itu tidak menutup di daerah lain seperti di Mandopo, di mana balai penyuluhnya sudah kita bangun. Kemudian bagaimana masyarakat bisa belajar langsung di balai penyuluh itu untuk belajar terkait ilmu pertanian ataupun ilmu pertanian secara umum. Begitu. Baik, terima kasih banyak Pak. Namun kita akan break iklan sebentar. Siap. Bapak Mama dan Bapak semua jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Lapor layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat.
SP4N merupakan sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional adalah integrasi pengelolaan pengaduan pelayanan publik secara berjenjang pada setiap penyelenggara dalam kerangka sistem informasi pelayanan publik. Adapun layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat, Lapor, adalah aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang melalui berbagai platform seperti website lapor.go.id, aplikasi mobile, dan sebagainya. Cara melapor yang baik dan benar melalui form pengaduan di Lapor. Bagaimana sih cara melapor yang baik dan benar melalui form pengaduan? Pertama-tama, ketahui dahulu arti dan fungsi dari form pengaduan. Pengaduan adalah penyampaian keluhan yang disampaikan kepada pengelola pengaduan pelayanan publik pada instansi pemerintah atas pelayanan pelaksana yang tidak sesuai dengan standar pelayanan atau pengabaian kewajiban dan atau pelanggaran larangan oleh pengelola pengaduan pelayanan publik. Kedua, pastikan hal-hal berikut ini sebelum Anda melapor. Yang pertama, laporan Anda relevan dengan kinerja pemerintah. Kedua, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ketiga, bukan merupakan ujaran kebencian, sara, dan caci maki. Dan keempat, bukan merupakan laporan yang sudah disampaikan dan masih dalam proses penanganan. Terakhir, perhatikan kolom-kolom yang wajib dan opsional untuk diisi. Untuk kolom wajib yang pertama yaitu judul laporan, merupakan kesimpulan dari suatu permasalahan, inti dari suatu laporan yang disampaikan. Kedua, isi laporan, menceritakan kronologis kejadian yang ingin dikeluhkan. Jika dibutuhkan, sertakan juga data diri Anda berupa nama dan NIK, serta keterangan lainnya seperti nomor KIP, BPJS, KKS, PKH, KPS. Ketiga, tanggal kejadian. Tanggal ketika Anda menerima pelayanan yang kurang memuaskan. Keempat, lokasi kejadian. Lokasi Anda menerima pelayanan yang kurang memuaskan. Lebih spesifik, Anda menginput lebih baik. Untuk kolom opsional yang pertama, instansi tujuan. Instansi yang berwenang terhadap pengaduan yang diberikan. Kedua, kategori laporan. Kategori yang sesuai dengan laporan yang diadukan. Ketiga, anonim. Membuat nama Anda tidak muncul pada halaman publik SP4N Lapor. Keempat, rahasia. Membuat laporan Anda tidak muncul pada halaman publik SP4N Lapor. Misalnya pada isi laporan, Anda menyertakan nomor identitas. Maka jika pertimbangannya demi keamanan data Anda, sebaiknya dirahasiakan. Pastikan Anda mencentang anonim dan rahasia untuk laporan yang bersifat sensitif dan mengandung data diri. Kelima, lampiran. Data dukung laporan Anda berupa gambar, dokumen, dan video dengan maksimal upload 2 MB. Anda bisa melakukan upload lebih dari 1 dokumen. Untuk alur kerja SP4N Lapor. Tulis laporan dan keluhan Anda secara jelas dan lengkap. Kemudian, laporan Anda akan diverifikasi dan disampaikan ke instansi berwenang. Berikutnya, laporan Anda akan ditindaklanjuti dan dibalas. Setelah itu, Anda bisa memberikan tanggapan atas balasan. Terakhir, laporan Anda akan ditindaklanjuti hingga selesai. Untuk menyampaikan laporan, pertama Anda bisa mengunjungi halaman www.lapor.go.id. Setelah itu, terlebih dahulu membuat akun dengan mengisi data diri secara lengkap dan benar. Setelah Anda memiliki akun, maka Anda bisa membuat laporan. Yang pertama adalah memilih jenis laporan. Hal ini bisa berupa aduan, aspirasi, maupun permintaan informasi. Kemudian tuliskan judul laporan Anda. Berikutnya tuliskan isi laporan Anda secara jelas, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar serta sopan. Pembagian waktu dan lokasi kejadian. Pilih instansi tujuan serta kategori laporan. Anda bisa menambahkan lampiran berupa foto maupun dokumen. Sebagai pendukung, terakhir setelah lapor, maka laporan Anda telah selesai.
Terima kasih Bapak Mama, Anda masih bersama kami. Pemirsa, setelah tadi kita mendengarkan penjelasan mengenai program yang dijalankan melalui dana otsus, tentu masyarakat juga ingin mengetahui bagaimana dampak program tersebut secara langsung. Untuk itu kita langsung saja masuk dalam sesi diskusi dan tanya jawab ya Bapak. Bapak, saya izin untuk ke Pak PLT Kadis. Mungkin Bapak bisa berbagi bersama kami, bisa diceritakan contoh nyata penerima manfaat dari program otsus yang telah dijalankan oleh Dinas TPHPP ini seperti apa, Bapak? Baik, terima kasih. Sejak tahun 2009 saya masuk di Dinas TPHPP. Kita pertama kelola dana otsus itu melalui kelompok swadaya mandiri yang diketuai Bapak Stefanus Amote. Beliau mendapat bantuan perluasan lahan, kemudian termasuk pembangunan kandang yang secara mandiri beliau laksanakan, termasuk pengadaan bibit sapi. Hingga saat ini beliau sekarang tinggal di Patriot. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah melihat bahwa bagaimana perkembangan ternak sapi yang dibantu melalui provinsi juga, karena tingkat progres beliau sangat bagus. Kita kembangkan, kita usulkan melalui dana otsus provinsi juga beliau mendapatkan, dan hingga saat ini ternak itu masih ada dan dikelola dengan baik. Nah, kemudian beliau bisa menyekolahkan anak, bisa beli kendaraan, sehingga dalam sisi kesejahteraan saya yakin kelompok ini sudah bisa kita anggap sebagai kelompok yang sudah bisa kita percaya sebagai kelompok yang sudah mandiri. Begitu mungkin bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih banyak Pak. Saya izin beralih ke Pak Kabid TPH Bapak. Ya. Mungkin Bapak bisa berbagi bersama kami bagaimana Bapak selaku Kabid TPH melihat kondisi masyarakat sebelum menerima program otsus dan bagaimana perubahan yang terjadi setelah menerima program otsus itu seperti apa, Pak? Silakan. Ya. Pada saat menerima otsus, Ya. kita menyediakan sarana prasarana. Ada yang terbaru pada kelompok tani Anambarit, kami menyediakan sarana prasarana berupa alat pertanian sederhana dengan bibit tanaman jagung, bibit tanaman sayur-sayuran, rica dan lain-lain. Hasilnya cukup signifikan. Kelompok Anambari mereka menghasilkan pertaniannya cukup banyak. Jagung juga meningkat, tanaman hortikulturanya juga berhasil dengan penggunaan alat-alat pertanian yang kami support lewat dana otsus. Demikian. Baik, terima kasih banyak. Saya izin beralih ke Pak Kabid Peternakan ya Bapak. Pertanyaan yang sama Bapak, mungkin Bapak bisa berbagi bersama kami bagaimana Bapak melihat kondisi masyarakat sebelum menerima program otsus dan bagaimana perubahan yang terjadi setelah menerima program otsus tersebut. Baik, terima kasih Pak. Saya melihat sebelum dulu belum ada otsus, sangat kebutuhan hidupnya sangat minim. Tapi ketika sudah yang program pertama otsus tahap 1 itu tidak terlalu nampak. Tapi tahun yang sekarang yang kedua ini mulai nampak. Khusus saya dari bidang peternakan itu, kalau dari otsus pertama itu yang tadi Pak PLT sampaikan, yang sapi. Tapi yang tahun kedua, program kedua, artinya tahap kedua ini, otsus tahap kedua ini, saya lihat memang ada di beberapa titik kelompok tani yang sudah hidup. Dari hasil peternakan, contoh Bapak Victor Kuagup, Bapak Lau Kotanon, Bapak Enki kita punya Pak Hengki. Jadi ada beberapa kelompok tani yang sudah Pak Pius Terion. Iya. Jadi ada beberapa kelompok tani yang sudah mulai dan memang betul dia hidup dari hasil peternakan. Itu yang saya lihat yang dari tahap kedua ini. Kalau tahap pertama cuma satu, itu dia belum nampak. Tahap kedua ini sudah lebih yang mereka hidup dari hasil peternakan. Saya pikir demikian. Terima kasih banyak Bapak. Ya. Saya izin beralih ke Pak Kabid Penyuluhan Bapak. Pertanyaan yang sama Bapak. Tadi sudah dijelaskan juga Pak Kabid Peternakan bahwa di jilid 1 kurang berkembang, namun jilid 2 langsung berkembang besar. Nah, mungkin Bapak setelah
berbagai pendampingan dan juga pelatihan. Mungkin Bapak melihat kondisi masyarakat sebelum menerima program otsus dan bagaimana perubahan yang terjadi setelah menerima manfaat tersebut Bapak di bidang penyuluhan seperti apa? Ya, terima kasih. Jadi kalau dari bidang penyuluhan, ini kan sasarannya ke petani. Ini dalam bidang pendampingan, terutama pendampingan kami itu yang di penyuluh. Ini yang mungkin yang mereka lakukan, yang sekarang ini yang lalu itu kan tingkat pengetahuan dari masyarakat yang lalunya itu mungkin kurang tahu begitu, karena dalam itu pendampingan sehingga dengan adanya program-program ini mereka dampingi terus sehingga bisa macam begitu, bisa berhasil. Itu mungkin dampaknya. Salah satunya mungkin kalau ini yang tadi Bapak disebutkan tadi itu di kelompok-kelompok tani itu begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak. Saya izin beralih ke Pak PLT. Untuk bidang perikanan sendiri bagaimana Bapak melihat manfaat sebelum dan sesudah? Untuk bidang perikanan sekarang itu sudah ada balai benih juga yang ada di milik tanah, di mana program itu memang menyediakan bagaimana lebih dekatnya masyarakat asli Papua, bagaimana nanti dia memperoleh bibit yang dulunya di jilid pertama otsus itu kita susah, yang selalu mendatangkan dari kabupaten lain. Dan untuk saat ini bagaimana masyarakat untuk mendapatkan melalui dana kampung pun juga bisa, melalui dana otsus pun juga kita sudah anggarkan bagaimana masyarakat lebih mudah mendapatkan bibit yang sudah berkualitas di masyarakat. Di beberapa kelompok perikanan itu sudah banyak berjalan, termasuk kelompok kelompok bimbingan penyuluhan di ujung wet itu di Bapak Bapak Mat. Nah, beliau sudah ada biovlog yang waktu itu memang dibantu dari perikanan. Kemudian beliau malah sekarang sudah membuka pemancingan, bagaimana masyarakat secara luas bisa mengakses masuk ke sana dengan ide beliau bagaimana kedepannya bahwa untuk mendapatkan hasil harian masyarakat bisa memancing di sana dengan hasil mungkin dapat 1 kilo baru ditarik untuk pembiayaan masuk di sana. Jadi secara kontinu kelompok yang sudah dibantu perikanan sudah cukup maju dalam sisi fasilitas sarana dibantu secara penuh dari bidang perikanan. Terima kasih. Baik Pak, semua program ini kan tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bagaimana Dinas TPHPP melihat peningkatan kesejahteraan masyarakat dari program yang sudah dijalankan itu Pak? Dari sisi peningkatan kesejahteraan, kalau dari dana khusus kan bukan melulu terkait ekonomi masyarakat. Infrastruktur percepatan pembangunan wilayah Papua menjadi prioritas penting dalam pendanaan dana khusus. Masyarakat kita sudah rasakan dari dulu untuk transportasi dari kampung ke kota itu sekarang lebih mudah kita akses. Memang ada beberapa daerah yang selama ini mungkin sudah pernah dibangun, kemudian karena kontur tanah di kabupaten ini kurang stabil, akhirnya rusak lagi. Dan ini pemerintah selalu berupaya melalui dana otsus provinsi. Untuk tahun depan memang sudah disetujui dari provinsi bahwa untuk milip tanah kombut akan segera dibangun dalam sisi bagaimana akses masyarakat dalam hasil buminya, dalam hasil berkebunnya, dalam hasil peternaknya, dalam hasil pertaniannya bisa membawa hasil mereka ke tanah merah yang merupakan sentra bagaimana pergerakan ekonomi berjalan dengan baik sehingga masyarakat tingkat kesejahteraan sekarang semakin maju. Itu dilihat dari angka stunting juga, dari angka kesejahteraan masyarakat Bendikul yang semakin tahun semakin meningkat. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak. Saya izin beralih ke Pak Kabid PPH nih Bapak. Bapak untuk membangun kepercayaan masyarakat, apa langkah pemerintah daerah khususnya Dinas TPHPP sendiri untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap penggunaan dana otsus ini seperti apa? Ya, kami membangun kepercayaan pada masyarakat melalui
transparansi. Bagaimana dana otsus ini langsung diserahkan kepada masyarakat, apalagi khusus kepada OAP, orang asli Papua. Bagaimana juga pelaporan kami itu langsung on fokus, jadi open kamera. Bagaimana juga mulai dari perencanaan sudah kelompok tani juga sudah jelas, diberikan juga kepada kelompok taninya, dan juga setiap kegiatan itu kami sertakan dengan label otsus, dana otsus pada tahun anggaran tersebut. Demikian. Baik Bapak, mungkin Pak Kabit Peternakan ada yang mau ingin disampaikan sama pertanyaannya dengan bagaimana Dinas HPP ini khususnya bidang peternakan membangun kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana otsus itu. Pak, begini. Nah, kalau kita membangun kepercayaan itu, apa yang dia usul, dia minta, usulkan dia minta. Jadi sehingga dia minta itu harus kita jawab. Kita jawab sesuai dengan apa yang dia minta. Jangan sampai kita lalai. Atau dia dari sana, dia cek ini kemana. Saya minta bantuan dana otsus, kenapa ini kemana. Nah, itu. Jadi kalau sudah minta bantuan melalui proposal, kita programnya turun, langsung salurkan. Jangan simpan, kita langsung salurkan. Itulah bukti daripada kita ciptakan kepercayaan. Itu terima kasih. Baik, luar biasa Pak, terima kasih. Saya izin beralih ke Pak Kabit Penyuluhan Bapak. Pada saat melakukan pendampingan dan juga penyuluhan, apakah masyarakat selaku penerima manfaat ini diberikan ruang untuk menyampaikan masukan atau kritik, seperti mungkin ada kekurangan apa dalam suatu program, itu bagaimana mekanismenya? Iya. Jadi kalau itu biasanya itu ada program, macam program begitu nanti mereka ajukan lewat penyuluh. Ya. Jadi dari penyuluh baru nanti dimasukkan ke dinas. Itu juga ada untuk dari dinas untuk tanggapi misalnya nanti muncul nanti di bidang mana. Ya. Untuk mereka nanti dari dinas, ada dari kampung ini atau distrik ini ada permintaan dari kelompok tani ini ada permintaan apa-apa begitu. Itu yang termasuk itu dampak dari kepercayaan itu terhadap masyarakat itu begitu. Baik, terima kasih banyak Pak. Saya izin beralih kembali ke Pak PLT Kadis Bapak. Dalam mendukung keterbukaan informasi kepada masyarakat, sarana dan prasarana apa nih yang disediakan oleh Dinas HPP agar informasi terkait program-program otsus yang dijalankan ini dapat lebih mudah diakses? Apakah mungkin Dinas HPP mempunyai web atau mungkin sosial media atau seperti apa nih Bapak? Untuk saat ini kita beberapa tahun lalu memang kita sudah punya website yang sejak tahun 2019 kita sudah punya web yang memang saat ini kita tidak aktif di situ, akan tetapi dalam sisi penyebaran informasi kita sudah banyak menggunakan media sosial seperti WhatsApp, kemudian TikTok, kemudian yang saat ini memang sudah masyarakat lebih sering melihat di sektor itu, termasuk di Facebook itu kita sudah menyebarkan terkait informasi terkait bagaimana kinerja Dinas TPHPP ke depan. Nah, ini menjadi penting, menjadi perhatian kita semua bahwa bagaimana transparansi, bagaimana masyarakat melihat kinerja dinas yang menjadi patokan bahwa bagaimana pengelolaan otsus ini ke depan menjadi lebih baik secara transparan dan bisa dinikmati banyak masyarakat, khususnya OAP. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak. Namun kita akan break iklan sebentar. Terima kasih. Bapak Mama dan Bapak semua, kita akan break iklan sebentar. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami.
Lapor layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat. SP4N merupakan sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional, adalah integrasi pengelolaan pengaduan pelayanan publik secara berjenjang pada setiap penyelenggara dalam kerangka sistem informasi pelayanan publik. Adapun layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat, Lapor, adalah aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang melalui berbagai platform seperti website lapor.go.id, aplikasi mobile, dan sebagainya. Cara melapor yang baik dan benar melalui form pengaduan di Lapor. Bagaimana sih cara melapor yang baik dan benar melalui form pengaduan? Pertama-tama, ketahui dahulu arti dan fungsi dari form pengaduan. Pengaduan adalah penyampaian keluhan yang disampaikan kepada pengelola pengaduan pelayanan publik pada instansi pemerintah atas pelayanan pelaksana yang tidak sesuai dengan standar pelayanan atau pengabaian kewajiban dan atau pelanggaran larangan oleh pengelola pengaduan pelayanan publik. Kedua, pastikan hal-hal berikut ini sebelum Anda melapor. Yang pertama, laporan Anda relevan dengan kinerja pemerintah. Kedua, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ketiga, bukan merupakan ujaran kebencian, sara, dan caci maki. Dan keempat, bukan merupakan laporan yang sudah disampaikan dan masih dalam proses penanganan. Terakhir, perhatikan kolom-kolom yang wajib dan opsional untuk diisi. Untuk kolom wajib yang pertama yaitu judul laporan, merupakan kesimpulan dari suatu permasalahan, inti dari suatu laporan yang disampaikan. Kedua, isi laporan, menceritakan kronologis kejadian yang ingin dikeluhkan. Jika dibutuhkan, sertakan juga data diri Anda berupa nama dan NIK, serta keterangan lainnya seperti nomor KIP, BPJS, KKS, PKH, KPS. Ketiga, tanggal kejadian, tanggal ketika Anda menerima pelayanan yang kurang memuaskan. Keempat, lokasi kejadian. Lokasi Anda menerima pelayanan yang kurang memuaskan. Lebih spesifik, Anda menginput lebih baik. Untuk kolom opsional yang pertama, instansi tujuan. Instansi yang berwenang terhadap pengaduan yang diberikan. Kedua, kategori laporan. Kategori yang sesuai dengan laporan yang diadukan. Ketiga, anonim. Membuat nama Anda tidak muncul pada halaman publik SP4N Lapor. Keempat, rahasia. Membuat laporan Anda tidak muncul pada halaman publik SP4N Lapor. Misalnya pada isi laporan, Anda menyertakan nomor identitas. Maka jika pertimbangannya demi keamanan data Anda, sebaiknya dirahasiakan. Pastikan Anda mencentang anonim dan rahasia untuk laporan yang bersifat sensitif dan mengandung data diri. Kelima, lampiran. Data dukung laporan Anda berupa gambar, dokumen, dan video dengan maksimal upload 2 MB. Anda bisa melakukan upload lebih dari 1 dokumen. Untuk alur kerja SP4N Lapor, tulis laporan dan keluhan Anda secara jelas dan lengkap. Kemudian, laporan Anda akan diverifikasi dan disampaikan ke instansi berwenang. Berikutnya, laporan Anda akan ditindaklanjuti dan dibalas. Setelah itu, Anda bisa memberikan tanggapan atas balasan. Terakhir, laporan Anda akan ditindaklanjuti hingga selesai. Untuk menyampaikan laporan, pertama Anda bisa mengunjungi halaman www.lapor.go.id. Setelah itu, terlebih dahulu membuat akun dengan mengisi data diri secara lengkap dan benar. Setelah Anda memiliki akun, maka Anda bisa membuat laporan. Yang pertama adalah memilih jenis laporan. Hal ini bisa berupa aduan, aspirasi, maupun permintaan informasi. Kemudian tuliskan judul laporan Anda. Berikutnya tuliskan isi laporan Anda secara jelas, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar serta sopan. Pembagian waktu dan lokasi kejadian. Pilih instansi tujuan serta kategori laporan. Anda bisa menambahkan lampiran berupa foto maupun dokumen. Sebagai pendukung, terakhir setelah lapor, maka laporan Anda telah selesai.
Terima kasih Bapak Mama Anda masih bersama kami. Pemirsa, transparansi dan akuntabilitas merupakan faktor penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap penggunaan dana publik. Karena itu, pada segmen ini kita akan membahas bagaimana pemerintah daerah memastikan pengelolaan dana otsus dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, khususnya masyarakat Bovendigul. Sudah siapa? Kita langsung saja masuk dalam sesi diskusi dan tanya jawab. Saya izin ke Pak PLT Kadis, Bapak, izin. Bagaimana mekanisme pengawasan dana otsus agar tepat sasaran, khususnya untuk orang asli Papua dan tidak tumpang tindih dengan sumber dana lain seperti dana alokasi umum dan dana alokasi khusus ini seperti apa? Silakan. Pengawasan yang bisa kami lakukan adalah bagaimana kita membuat rencana awal, bagaimana membuat program dari awal, bagaimana masyarakat nanti siapa yang akan menerimanya. Di dinas kami itu mulai dari perencanaan itu kita sudah dengan Baperida bagaimana kita membuat rencana itu, karena untuk saat ini bagaimana rincinya data yang dipersiapkan dalam melengkapi data-data setiap program yang kami usulkan. Contohnya adalah bagaimana kelompok penerima manfaat itu selalu didengungkan, selalu disampaikan bahwa kelompok ini siapa-siapa, kampungnya di mana, kemudian kalau dalam bentuk fisik itu biasanya langsung titik koordinat yang kami tuju dalam sisi pembangunan perencanaan nanti. Jelas kalau dana otsus memang harus orang asli Papua yang terima. Kita memulai dari pembuatan RAP, kerangka acuan kegiatan, sampai program, RKA, rencana, itu memang harus secara rinci yang memang masyarakat asli Papua menerima. Dan itu biasanya kami awasi juga dalam sisi pelaksanaan di bidang bagaimana setiap proposal masuk itu kami cek secara langsung ke tempat CPCL. Biasanya kita sampaikan adalah bahasa CPCL yang kita langsung calon penerima, calon lokasi. Di situ kita akan melihat langsung apakah kegiatan ini akan diterima oleh masyarakat asli Papua, apakah program ini akan tumpang tindih dengan program yang lain. Itu yang akan kami pastikan, yang kemudian kita bentuk dalam pembuatan program. Terkhusus kami di bidang masing-masing itu biasanya memiliki operator dalam sisi pembuatan program, sehingga satu operator itu akan menangani satu program yang nantinya tidak akan tumpang tindih. Demikian. Kemudian bagaimana sinergi antara Baperinda, kemudian Dinas PHPP sendiri, kemudian keuangan dan juga inspektorat dalam memastikan pengelolaan dana otsus yang akuntabel seperti apa? Dalam sisi pengelolaan dana otsus secara akuntabel, kami juga dilengkapi terkait pendataan juga. Pendataan, kemudian data yang kami terima per pelaksanaan kegiatan per triwulan. Itu akan menunjukkan bagaimana kegiatan ini bisa terlaksana dengan baik ataupun kendala-kendala yang kami laksanakan. Nah, dalam sisi perencanaan, apabila kita melenceng dari program yang sudah kita buat di saat pelaksanaan, itu pun tidak akan diperbolehkan. Penggantian lokasi pun untuk pengelolaan dana otsus itu sangat berat. Jadi tidak akan menjadi hal yang susah bagi kami, apalagi itu dana otsus untuk kita rubah lokasi. Kalau sudah masuk di DPA secara akuntabilitas itulah yang akan kami laksanakan dan tidak akan kami akan rubah lokasi. Kalaupun hal itu terjadi seperti di waktu itu di Kampung Ugin terkait penolakan bagaimana babi tidak boleh masuk di masyarakat Kampung Ugin distrik Maroku, itu kami setelah melapor ke Baperida, kita melapor ke keuangan untuk bagaimana pelaksanaan kegiatan di tahun itu berlaksana. Akhirnya kami berkoordinasi dengan Bapak Kepala Distrik, waktu itu Pak Andri, dia menyampaikan bahwa ada surat pernyataan dari distrik untuk perubahan lokasi. Itu memang di tahun-tahun sebelumnya masih begitu mudah, tapi saat ini masih susah sekali untuk kita merubah lokasi, apalagi ubah nama kelompok yang penerima manfaat. Begitu, terima kasih. Terima kasih banyak Pak. Saya izin beralih ke Pak Kabid TPH nih. Bapak izin, apakah Dinas Kominfo dan media lain turut berperan dalam aspek publikasi dan transparansi data penggunaan dana otsus kepada masyarakat, khususnya orang asli Papua ini? Iya, memang Kominfo dan dinas lain cukup memberikan
memberikan siaran, memberikan keterbukaan untuk Dana Otsus, karena menyangkut seperti hal ini sekarang disampaikan bahwa kegiatan apa dan di mana mereka turut serta meliput kegiatan kita. Terlebih khusus Dana Otsus ini lebih mereka menyentuh sekali. Demikian. Saya izin ke Pak Kabid Peternakan, Bapak izin. Semua proses tidak terlepas dari kendala dan tantangan. Pertanyaannya, apakah ada kendala dalam proses melakukan program-program tersebut nih Bapak? Silakan. Kalau masalah banyak, masalah banyak. Tapi saya mau ingin tips sampaikan beberapa nomor saja. Contoh, Bapak Musrembang, Bapak distrik tidak tahu ini petaninya siapa, dia cuma usul. Contoh ini babi, kalau dia usul saja, tidak tahu kita kalau sudah jadi program kita mau antar ke mana. Itu kendala. Yang kita sampai di distrik, pernah saya sampaikan, Bapak tidak ada nanti, kalau tidak ada orang yang mau terima nanti saya taruh di depan kantor distrik. Saya pernah sampaikan. Itu kendala yang sangat ini. Yang kita biasa repot. Jadi kalau itu yang melalui Musrembang. Musrembang itu kan kadang data tidak ada. Yang kita biasa repot yang itu. Kalau kendala lain ya mungkin transportasi dan lain-lain itu biasa. Ada juga tidak menerima. Pernah satu kali yang kita di Kalagi tidak mau terima karena babi telinga tidur, dia tidak mau akhirnya datang taruh di kaum masalah, tapi kita sempat selesaikan. Artinya dengan inspektorat kita kerjasama untuk selesaikan persoalan karena kejadian itu. Jadi masalah banyak, cuma yang tips berapa ini yang biasa saya alami yang itu sampai hari ini. Saya pikir kendala lain tidak ada. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak. Saya izin beralih ke Pak Kabid Penyuluhan Bapak. Dalam menjalankan program-program ini Bapak, apa saja tantangan dan hambatan yang dihadapi dan juga bagaimana bidang penyuluhan ini mengatasinya Bapak? Silakan. Iya, kalau memang hambatan ini memang cukup banyak dan berat. Ini terkait dengan ini kita berhubungan dengan manusia dengan manusia. Ya. Baru ini manusia ini orang dewasa, bukan dari anak kecil baru kita mau itu tidak, ini kan orang dewasa, baru ini kan bentuknya di ruang, bukan dalam ruangan tapi ini kan di luar. Jadi itu tantangan yang itu nomor satu. Kedua, ini kita harus ini kalau dari penyuluhan ini harus berupa ada bukan pembinaan, pelatihan khususnya ada dua, ada pelatihan khusus untuk pendampingan penyuluhan sendiri dengan petani. Ini memang jadi kita tidak bisa putus. Kalau untuk asli Papua, kita misalnya kita kasih pelatihan satu kali itu tidak cukup, harus berulang-ulang. Karena kalau yang mungkin yang lain mungkin kalau khusus kita orang Papua itu tidak bisa satu kali. Apalagi ini ada dari peternakan, ada dari Taman Pangan dan Horti, terus ada dari perikan. Jadi perlu yang saya tekankan di sini tuh ini yang untuk pendampingan nih, khususnya penyuluh ini harus kita tingkatkan dia, mungkin ada pelatihan-pelatihan di mana tuh harus kita ikutkan dia, karena ini dia bidangnya ini 3 bidang ini, karena dia bukan satu bidang gitu. Jadi satu orang itu harus dia kuasai 3 ini ilmu gitu. Hati yang kendalanya di situ. Jadi ada 2 itu. Tingkatkan SDM petugas dengan SDM petani. Hati yang mungkin saya bisa sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak. Saya izin beralih ke Pak Kabid TPH Bapak. Ya. Pertanyaan sama Bapak, semua prosesnya kan tidak luput dari hambatan dan tantangannya Bapak. Betul.
hambatan dan tantangan seperti apa yang dihadapi oleh bidang TPH dan bagaimana cara Bapak menyelesaikannya? Silakan. Ya, hambatan yang pertama mulai dari perencanaan. Dari perencanaan apabila tidak masuk datanya lengkap, seperti tadi disebutkan bahwa begitu datang babi cari kelompok taninya apa. Mulai dari perencanaan harus sudah ditentukan kelompok tani mana yang akan mendapatkan. Terus kelompok tani mana dia mengusahakan apa, berapa luasan. Terus butuh barangnya, butuh sarana prasarananya berupa apa dan berapa banyak, sehingga dari kejelasan itu jadi lebih tepat sasaran, sehingga bisa dilaksanakan dengan baik. Dan juga dalam pengawasan juga tidak terjadi selisih dari perencanaan, mulai dari kegiatan semuanya lengkap. Jadi hambatannya kadang itu tidak lengkap. Lokusnya tidak lengkap. Dari awal musrembang apabila sudah lengkap, dalam pelaksanaannya juga pasti akan berjalan dengan lancar. Demikian. Terima kasih banyak Pak. Izin Pak PLT mungkin dari bidang perikanan nih Bapak. Prosesnya kan pasti tidak terlepas dari kendala dan hambatan. Hambatan dan tantangan seperti apa yang dihadapi dan bagaimana cara menyelesaikannya Pak? Terima kasih. Untuk perikanan di Kabupaten Bovendigul ini adalah sungai. Berbeda dengan kabupaten lain yang di situ adalah nelayan laut. Nah, kita menitik beratkan pada dua sektor, yaitu bagaimana proses tangkap, bagaimana budidaya tangkap dan budidaya dalam kolam. Itu memang Bovendigul dengan kontur tanah yang memang sangat unik, di mana tidak berbatu, itu terkadang membuat kendala kita bahwa dalam sisi pembangunan itu terkadang tidak bisa awet dengan baik, seperti transportasi jalan yang sering kita sudah bangun kemudian rusak lagi. Memang dengan curah hujan yang sangat tinggi itu merupakan menjadi kendala kita dalam sisi pembangunan. Itu dalam sisi pelaksanaannya. Kemudian di sisi perencanaan juga sama. Banyak Bapak Ibu di tingkat distrik setelah mengusulkan usulan melalui musrembang tingkat kabupaten, mereka tidak disertai dengan data dukung yang lengkap seperti yang Bapak Kabid tadi sampaikan. Mulai bagaimana luasannya, kemudian usulannya seperti apa, minta kolamnya bagaimana, itu dia tidak menyertai dengan baik data itu. Kemudian apalagi sampai dibunyi nama kelompok, itu sangat susah sekali. Berapa kali kita ikuti musrembang, selalu yang kami tanyakan, Bapak, ini kolam untuk kelompok apa? Pak Distrik sudah mentok, tidak ada jawaban. Itu yang harapan kami ke depan adalah bagaimana melengkapi data dukungnya, mulai dari kelompok penerima, kemudian kalau dari sektor pertanian paling tidak luasannya, kemudian produksinya berapa. Kalau memang produknya bagus, kemudian dari sisi program yang dibuat dia lengkap, kita lebih mudah dalam sisi pembuatan program. Jadi lebih rinci. Apa yang dibutuhkan masyarakat saat itu memang menjadi prioritas yang akan kami bantu. Di perikanan juga seperti itu. Sama saja. Tantangan kita sama, hambatan kita sama. Nah, biasanya hal-hal yang kami laksanakan adalah bagaimana menangani itu. Kita langsung catat nomor kontak Pak Distrik. Bagaimana Pak Distrik bisa melengkapi data di kemudian hari. Bapak, terkait data usulan dari kampung ini, kita bantu untuk kelompoknya seperti apa. Mohon didukungkah, kemudian usulannya seperti apa. Dengan demikian, untuk proses pembuatan program bisa berjalan dengan baik, sesuai dengan jadwal dan sesuai apa yang kita rencanakan bersama. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak. Terakhir, saya izin untuk ke Pak Kabid Peternakan nih Bapak. Sebagai closing statement, apa pesan dan harapan Bapak ini kepada masyarakat Bovendigul agar bersama-sama menjaga semangat otsus ini untuk kemajuan daerah Kabupaten Bovendigul? Mohon izin untuk melihat kamera. Baik. Begini Pak, terima kasih. Kami pelajari otsus dari pertama, kedua, tidak terlalu, artinya kita yang membidangi sampai hari ini tidak terlalu luas, nampak yang luas, hanya baru sedikit, tumbuh sedikit, belum penuh. Kemudian dari pengalaman hidup kami,
jadi pegawai sampai hari ini sudah 20 sekian tahun. Yang saya lihat, saya tugasi orang Jawa di Trans, saya bandingkan dengan di orang asli, beda jauh. Yang saya lihat orang Jawa dia regenerasi, pertanian regenerasi. Kalau orang Papua tidak hilang, sehingga kami baru konsep kemarin untuk akan laksanakan di 2027 seterusnya ke depan sana, akan bangun pertanian terpadu. Pertanian terpadu ini satu kelompok itu semua kegiatan pertanian ada di dalam untuk mengangkat ekonomi masyarakat, jadikan tempat contoh sekaligus mengangkat ekonomi. Orang Papua belajar di situ dan dia akan berkembang di situ. Dia di situ dia akan berkembang. Sehingga pemerintah daerah, saya usulkan kepada pemerintah daerah membantu kami untuk bangun yang itu. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui pertanian terpadu. Contoh awalnya di satu kelompok, tapi kemudian hari akan di perorangan. Sehingga orang Papua itu bisa hidup dan betul-betul dia bisa berkembang dari hasil pertanian. Dia tidak punya keterampilan lain. Dia cuma bercocok tanam dan beternak. Dia akan hidup dari situ. Itu usulan saya. Mudah-mudahan itu pemerintah daerah melihat dan bantu kami pertanian supaya kita bisa berkembang. Pertanian ke depan. Bahkan orang Papua dari Sorong Samurai akan bangun yang itu. Baru orang Papua bisa hidup. Itu pesan saya. Kalau kita mau program segala macam program tidak akan sampai. Tapi pertanian terpadu itu. Setelah pertama di kelompok, seterusnya akan mandiri setiap orang. Setiap kakak itu akan hidup. Itu regenerasi. Pertanian regenerasi antara anak itu, dia dari kecil kan dia belajar dari kelompok itu. Sampai ke depan dia akan jadi petani yang berkelanjutan. Bapaknya mati, anaknya lanjut. Di lahan yang sama. Itu pesan saya. Sehingga pemerintah daerah, dia lihat itu dan bangun itu. Bahkan dari provinsi bisa bantukan. Itu pesan. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak, luar biasa. Saya izin beralih ke Pak Kabid TPH Bapak. Sebagai closing statement ini. Apa pesan dan harapan Bapak kepada masyarakat Bovendigul agar bersama-sama menjaga semangat Otsus ini untuk kemajuan daerah Kabupaten Bovendigul ini, Pak? Mohon izin Bapak untuk lihat kamera. Ya, untuk ke depan memang dana Otsus harus lebih serius lagi. Maksudnya apabila sudah dalam perencanaan itu sudah baik, dalam pelaksanaan harus dikawal baik sehingga dalam kegiatannya bisa menghasilkan sesuai dengan yang diharapkan. Demikian. Terima kasih banyak Pak. Luar biasa, saya izin beralih ke Pak Kabid Penyuluhan Bapak. Izin terakhir sebagai closing statement, apa pesan dan harapan Bapak kepada masyarakat Bovendigul agar bersama-sama menjaga semangat Otsus ini untuk kemajuan daerah Kabupaten Bovendigul ini, Bapak? Mohon izin Bapak untuk lihat ke kamera. Harapan saya bahwa untuk ke depan, untuk pembangunan pertanian ke depan Kabupaten Bovendigul, terutama untuk kita tingkatkan itu SDM petani maupun SDM aparatur mesin, sehingga terutama itu yang petugas-petugas yang di lapangan, terutama PPL, itu yang perlu ditingkatkan sehingga pembangunan pertanian ke depan untuk khususnya Kabupaten Bovendigul dapat ditingkatkan. Melalui itu sudah pendidikan tadi, pelatihan, sehingga mereka cepat serap itu ilmu-ilmu yang disampaikan oleh penyuluh kami. Begitu. Baik, terima kasih banyak Pak. Saya izin beralih ke Pak LT Kadis Dinas TPHPP ini Bapak. Ya. Terakhir sebagai closing statement, apa pesan dan harapan Bapak kepada masyarakat Kabupaten Bovendigul agar bersama-sama menjaga semangat Otsus ini untuk demi kemajuan daerah Kabupaten Bovendigul? Bapak mohon izin untuk lihat kamera. Terima kasih Bapak Ibu masyarakat Bovendigul. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya
karena sudah berjuang di bidang pertanian secara terpadu, pertanian secara umum, ada peternakan, ada perikanan, ada tanaman pangan. Kami senantiasa mendukung. Kami ada untuk masyarakat. Kami dinas yang bergerak untuk ekonomi masyarakat asli Papua. Kami adalah bidang dinas yang bergerak di pemberdayaan ekonomi. Kami senantiasa ada. Kami sampaikan ke seluruh masyarakat Bovendigul. Tetap belajar. Informasi sudah terbuka lebar di masyarakat. Informasi terkait penyuluhan pertanian, semua sektor yang ada di dinas pertanian itu sudah lengkap. Bisa belajar melalui situ. Contoh di masyarakat Arimob ada satu pemuda yang mereka belajar melalui YouTube dan berhasil. Itu menjadi contoh bagi masyarakat, seluruh masyarakat asli Bovendigul untuk tetap senantiasa belajar, kita sama-sama untuk menjadi pertanian yang lebih baik ke depan. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak. Bapak Mama dan Pak semua, dari dialog kita hari ini dapat kita pahami bahwa Dana Otsus memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bovendigul. Melalui berbagai program yang dijalankan serta keterbukaan informasi kepada masyarakat, ini diharapkan pengolahan dana Otsus dapat terus memberikan manfaat yang nyata dan berkelanjutan. Partisipasi masyarakat juga menjadi bagian penting dalam mendukung keberhasilan program-program pembangunan yang bersumber dari dana Otsus. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, saya dan tim mengucapkan terima kasih kepada narasumber yang telah berbagi informasi dan pengalaman pada dialog kita hari ini ya Bapak. Demikian, kita sudah berada di penghujung acara dan terimalah salam persaudaraan kita. Lupagen. Saya ada karena kamu ada karena saya ada. Saya Tuan Waibro, sampai jumpa.